Halo semua, ketemu dengan saya Alex dan saat ini saya bersama Pendeta Jong Sekyun yang tentu saya akan panggil Cici karena dari dulu juga saya panggil Cici. Halo Ci. Halo Alex, halo saudara-saudara semuanya. Ya, kita ada di acara Cross on Camp. Ya, ini acara Cross on Camp ini diadakan menjelang bulan Cross yang akan diadakan bulan September 2022 ya. Di kesempatan ini yang asik, yang santai ini kita mau ngobrol-ngobrol soal Cross nih Ci. Tentu kan banyak teman-teman kita, jemaat ataupun yang bukan jemaat Kalam Kudus, ada yang ngerti Cross itu apa atau ada yang gak ngerti Cross itu apa. Ya kita akan bincang-bincang lagi. Ya saya juga bukannya nggak tahu, tapi saya tahu. Tapi saya undang ada Ci Sekyun di sini sebagai yang lebih ngerti mungkin ya daripada saya, atau kita sama-sama lah gali ya, gitu ya Ci ya. Sebagai awalan mungkin Ci Sekyun cerita dulu deh, Cross mungkin di Kalam Kudus ini seperti apa gitu. Terus latar belakangnya dari mana. Oke, baik, terima kasih Alex. Ya, saudara-saudara, kalau berbicara tentang cross sebetulnya merupakan salah satu strategi ya pertumbuhan rohani di dalam kehidupan jemaat Kalam Kudus gitu ya. Nah, saudara, cross ini merupakan atau sebelumnya atau kelompok untuk bertumbuh bersama ini sebetulnya bukan baru ada dengan adanya cross gitu ya. Kalau melihat ke belakang, waktu kita masih remaja, Lex, ada yang namanya kelompok PA ya. Ada Pak Andreas, Pak Tikyo yang ngajarin kita ya. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, kemudian ada yang namanya persekutuan doa rayon. Gitu oh iya, saya juga ingat itu persekutuan doa rayon. Rayon-rayon di mana jemaat bisa bertumbuh bersama, berkelompok di rayon-rayon tertentu, belajar firman, kemudian berdoa. Nah, kemudian berkembang, kemudian waktu kita ada DOP 40 Days of Purpose, kelompok itu menjadi lebih kecil. Ada yang namanya komsel gitu ya. Nah, kemudian mengingat perkembangan dan sebagainya, juga mungkin ada orang-orang yang mungkin merasa nggak nyaman juga dengan cross gitu ya, dengan komsel yang ada, karena mungkin merasa aduh kok komsel tuh sepertinya tegang gitu ya, tanya-tanya kayaknya hal-hal pribadi dikorek-korek gitu ya. Atau ada juga yang merasa aduh nggak punya waktu lah ikut kelompok-kelompok untuk kecil untuk bisa bertumbuh gitu ya. Bahkan ada yang merasa aduh kok kayaknya ikut komsel sih tapi kayaknya nggak ada pertumbuhan, nggak ada perubahan apa-apa gitu ya. Menyadari dan mengingat kondisi ini, kemudian kami para hamba Tuhan ya, kemudian majelis juga memikirkan bagaimana supaya kelompok atau komunitas bertumbuh bersama ini bisa ada ya, karena ini memang salah satu strategi bagaimana supaya jemaat itu bisa bertumbuh, bisa berakar, bisa bertumbuh, berbuah, berdampak bagi banyak orang bersama-sama dengan sesama tubuh Kristus. Nah, kemudian kami memikirkan bagaimana supaya bisa menjawab kebutuhan jemaat dan juga tanpa mengabaikan masalah-masalah yang ada sebetulnya ya pada waktu itu. Nah, bersyukur ya, kemudian ketika kami memikirkan, mengupayakan, dan dengan bantuan Pak Andrea, beliau merumuskan apa yang kita kenal sekarang dengan namanya cross ya. Nah, cross ini sebetulnya merupakan strategi pertumbuhan, dan cross ini sebetulnya merupakan singkatan gitu ya. Strategi apa yang bisa kita lakukan atau yang diharapkan akan dilakukan di dalam komunitas kelompok ini sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh lewat komunitas atau kelompok kecil ini gitu ya. Nah, C atau itu adalah singkatan dari care. Nah, itu berbicara tentang bagaimana kita seharusnya sebagai tubuh Kristus bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Baik memperhatikan secara rohani ya, kita tuh bisa saling mengingatkan, ayo saat teduh, ayo berdoa yuk, ayo kebaktian yuk. Ya. Ayo sama-sama bertumbuh. Nah, juga ini kesempatan bagi kita untuk saling memperhatikan secara jasmani. Kalau ada yang sakit, ada yang punya duit gitu ya. Ada yang membutuhkan bantuan. Nah, lewat inilah kita mengembangkan gaya hidup ini untuk saling memperhatikan satu dengan lain sebagai tubuh Kristus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah R atau reach ya. Nah, ini atau reach ini kita bagaimana sebagai tubuh Kristus kita bersama-sama juga terus mencari jiwa ya, menjangkau jiwa-jiwa baru,
mengundang orang-orang, yuk kita sama-sama bertumbuh di dalam kelompok ini gitu ya. Dan sebenarnya dengan Reach ini adalah berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya juga menjadi orang yang terbuka untuk menerima, melayani orang-orang baru yang datang bergabung di dalam cross ini. Jadi gitu ya. Kalau bicara C sama R itu, care itu lebih ke dalam dulu, reach-nya keluar gitu ya? Iya. Oh, oke. Nah kemudian yang ketiga adalah offer ya. Okay. Nah offer ini juga berbicara bagaimana kita belajar memberikan apa yang ada pada kita, memberikan diri kita, waktu kita, uang kita gitu ya. Nah saudara mungkin kita bisa mendukung pekerjaan atau pelayanan gereja, ya memberikan persembahan untuk pelayanan atau pekerjaan gereja, atau juga kita bisa memberikan uang kita, bantuan untuk sesama anggota di dalam cross ya, atau mungkin memberikan waktu kita, tenaga kita sebagai bagian kasih kita ya kepada teman-teman sesama kita gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah study ya, S yang huruf yang keempat itu study. Nah saudara dan Alex, di dalam kelompok ini kan kita sama-sama belajar ya. Ketika kita bertumbuh bersama tentu kita membutuhkan penuntun bagaimana supaya kita bisa bertumbuh, karena target akhirnya adalah bagaimana kita bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang serupa dengan Kristus gitu. Dan tentunya kita harus punya dasar bagi pertumbuhan rohani kita supaya kita bisa mencapai karakter Kristus itu. Dan tentunya kita perlu belajar itu dari sumber yang utama, itu firman Tuhan sendiri. Nah dalam gereja kita materi yang dipakai adalah pelita ya, yang menjadi bahan renungan kita, yang merupakan diambil juga sebenarnya dari perikop-perikop Alkitab. Nah kemudian juga dari materi khotbah minggu, yang sebetulnya juga khotbah minggu disampaikan adalah juga pilihan ya dari perikop yang dibahas di minggu itu gitu ya. Nah kemudian boleh juga menggunakan buku-buku rohani gitu ya, mungkin ada topik-topik menarik juga yang bisa dibahas di dalam kelompok ini. Nah ketika berbicara tentang studi, kita tidak hanya berfokus kepada menambah pengetahuan, cuma tahu aja gitu ya. Tapi bagaimana firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang aplikatif, menjadi realistis di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Nah sehingga firman Tuhan itu tidak hanya membuat kita bertambah pengetahuan, tapi membuat kita juga mengalami perubahan dan pertumbuhan rohani gitu ya. Makanya kenapa di dalam cross itu setelah kita belajar firman Tuhan ada tuh proyek ketaatan. Proyek ketaatan yang kita sharingkan. Nah setelah cross itu hari ini saya mau melakukan apa gitu ya. Dan biasanya akan di follow up dalam pertemuan berikutnya, atau mungkin bisa di-sharingkan di dalam bagian ucapan syukur di dalam kegiatan cross itu gitu ya. Nah kemudian itu juga bisa dalam bentuk proyek ketaatan. Selain pribadi, bisa proyek ketaatan kelompok, apakah mau melakukan pelayanan mengisi yuk sama-sama dengan satu cross, atau juga bisa melakukan kunjungan misalnya ke panti asuhan kemana gitu ya, atau pelayanan proyek ketaatan lainnya di luar lingkungan anggota cross gitu ya, bisa juga. Nah yang terakhir adalah serve ya. Nah itu adalah bagaimana sebagai tubuh Kristus selain kita berakar, dalam proses kita bertumbuh, dalam proses kita berbuah, bagaimana kita juga belajar melayani, baik melayani di antara sesama anggota cross, bagaimana menjadi host, ya menjadi tuan rumah, menyediakan makanan atau mempersiapkan bahan renungan, menjadi pendoa, memimpin pujian, ya atau melayani orang-orang yang sedang sakit mungkin di antara anggota, mengunjungi anggota, ya atau mungkin juga bisa mendampingi waktu di rumah sakit dalam masa kedukaan dan sebagainya, atau juga pelayanan yang bisa dilakukan di luar komunitas cross, ya pelayanan di gereja, bergabung di dalam paduan suara lah, menjadi worship leader ya, menjadi usher ya, atau berbagian sebagai guru sekolah minggu dan pelayanan-pelayanan lainnya gitu. Jadi berharap lewat kesempatan ini kita bisa bersama-sama bertumbuh, mengalami perubahan gitu ya, dan bisa menjawab sebetulnya mungkin keluhan orang-orang yang selama ini merasa kok ikut cross kok gak dapat apa-apa, gak ada perubahan gitu ya. Nah berharap lewat itu bisa terjawab, dan mengenai waktu juga cukup singkat ya, 1 jam gitu. Dengan 1 jam ini tentu kita kalau memang mengatakan kita mengasihi Tuhan, harusnya kita berani ya memberikan waktu hanya 1 jam dari 24 jam satu hari ya. Dalam 1 minggu aja ada berapa jam gitu. Dan kita kalau selama ini orang takut
digali-gali hal-hal yang pribadi gitu ya. Dalam hal ini di cross ini diberikan kerelaan, rasa aman gitu ya untuk Iya. mengungkapkan. Kalau mengucapkan syukur kan hal-hal yang kadang-kadang sederhana ya. Iya. spesifik gitu ya. Maksudnya banyak hal kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Proyek ketaatan juga ya saya rasa itu bisa kita lakukan bersama gitu ya, dan aman untuk kita mengungkapkannya. Iya. Jadi sebenarnya cross itu inti dari kehidupan kita sebagai orang Kristen ya sebetulnya. Betul. Gimana kita memperhatikan, gimana saling melayani, saling support. Sebenarnya ada yang kita harus bahas juga. Cross itu kan ada yang kadang-kadang kita suka dengar CM, CL, CG. Nah itu mungkin CM itu kan kita tahu sebagai cross member, berarti kita semua ya. Kita semua ini cross member kan. Nah terus ada CL, cross leader, ada CG, cross guard. Nah mungkin dijelasin secara singkat si CL itu siapa, CG itu siapa, CM itu siapa? Oke, iya. Terima kasih, Rex. CM itu cross member ya. Jadi setiap anggota dari cross itu namanya cross member atau disebut dengan CM. Ya. Nah sebetulnya CM itu ada 3 jenis juga ya. CM yang aktif ya, Ya. minimal 3 bulan setelah rutin datang itu dikatakan CM yang aktif. Ada juga yang namanya CM tamu. CM tamu itu yang sekali-kali datang. Ya, ada juga yang cross member yang dinamakan cross member tidak aktif. Jadi atau yang masih kurang dari 3 bulan. Terdaftar tapi jarang datang gitu ya. Jarang datang atau misalnya Jarang juga gabung ya. belum kurang dari 3 bulan. Itu dinamakan cross member yang tidak aktif atau belum aktif ya. Kalau mungkin setelah 3 bulan tetap dia setia, ya boleh bisa menjadi cross member yang aktif. Nah, setiap cross member mempunyai pemimpin yang disebut dengan Cross leader. Cross leader gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam SOP yang dirumuskan sebelumnya bersama Pak Andre itu setiap CL itu harusnya punya wakil CL. Wakil cross leader supaya bisa sama-sama gitu. Kayak menteri dong, Cik. Menteri iya. yang wamen. Ya, bisa berbagi dalam memberikan perhatian Iya. gitu ya. Nah, kemudian biasanya punya lagi 2 asisten ya. Sebetulnya mereka juga dipersiapkan untuk kelak kalau misalnya terjadi multiplikasi ya, pemimpin-pemimpin bisa punya wakilnya masing-masing untuk membentuk cross yang baru. Nah, biasanya 2 asisten ini bertugas untuk apa? Absen kehadiran, gitu ya, mendata, kemudian ada pergumulan apa, kemudian dan sebagainya, melakukan kegiatan atau membantu dalam tugas administrasi. Nah, si member ini sebetulnya satu cross itu ada berapa orang? Kalau baiknya sih 8 sampai 10 ya. Kalau udah lebih dari 10, berarti yang saya udah kebanyakan saudara-saudara. Ya bisa bermultiplikasi dan menjangkau jiwa baru lagi harapannya gitu ya. Iya. Nah, setiap CL itu dipimpin lagi oleh seorang pemimpin atau koordinator dinamakan cross guard. Oke. Gitu ya. Jadi saat ini yang menduduki posisi cross guard itu adalah para hamba Tuhan. Oke. Ya, jadi para hamba Tuhan ini bertanggung jawab untuk menjadi gembala bagi para CL. Ya, CL menjadi gembala bagi para CM-nya. Gitu ya. Oke, jadi hari ini yang kita dapatkan lagi ya update-nya tadi. Sebetulnya cross itu kelompok kecil yang bisa dibilang modifikasi atau kristalisasi dari KTB, PA, Persekutuan Doa Rayon, Komsel yang pernah kita adain. Nah, ini dikristalisasi lagi, jadi uniquely made by Kalam Kudus gitu ya. Nah, terus bisa dibilang kegiatannya itu adalah inti dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oke. Kayak laboratorium ya. Ya. Laboratorium hidup gitu. Ya. Terus tadi membernya bisa siapa aja. Nggak harus jemaat Kalam Kudus juga kan sih? Enggak. Ya, Tapi jadi kalau CL harus jemaat Kalam Kudus sudah lahir baru. Oke. Jadi member itu bisa siapa aja. Karena memang kalau nggak salah yang terdaftar di kita member yang tidak bergereja atau tidak berkebaktian di kita juga ada ya, lumayan juga ada. ya. Seperti orang tua murid itu kan dari berbagai gereja gitu ya. Iya. Oke, jadi hari ini kita dapat seperti itu ya. Cross itu inti dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, sementara anggota-anggotanya bisa siapa aja. Jadi teman-teman yang belum ikut, ayo ikut. Oke?
Kayaknya hari ini thank you banget udah dijelasin, udah kita gali bareng-bareng. Kita akan ketemu di segmen selanjutnya untuk bahas-bahas yang lain tentang cross. Oke? Bye. Bye semuanya.